Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilatis sholati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dus sahabat li Rasulillah sallallahu ashra liman shalla 'alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Qala la wala huwa likulli musallin 'ala ghafilin. Wa yu'tihi Allahu amsalal jibali wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfir lahu wa amma idza kana hadirul qalbi waqtas sholati alayya fala ya'lamu qadra dzalik illallah ta'ala. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita membahas keistimewaan orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Lalu minggu-minggu lalu kita telah selesai membahas riwayat daripada baginda Rasul. Ini malam Selasa ya, Senin malam Selasa, malam tanggal terakhir di bulan Rabiul Awal, tanggal 29. Kalau tidak salah Rabiul Awal bulan sekarang itu sampai 29. Nah ini terakhirnya. Nah oleh karenanya di penghujung bulan Rabiul Awal kita menceritakan keistimewaan orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Ternyata banyak Pak ganjarannya Pak. Bahkan kata ulama tidak ada wiridan, tidak ada amalan yang paling utama nanti di akhir zaman untuk umatku, untuk umat Nabi, terkecuali membaca sholawat dan istighfar. Udah itu aja yang kita amalin dah, baca sholawat dan baca istighfar. Banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca istighfar. Baca sholawat, kita memperbanyak baca sholawat supaya nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Rasul, dan banyak membaca istighfar supaya menghapus dosa-dosa kita. Gitu ya, jangan kebanyakan amalan-amalan yang lain, tuntung nama ke amal untuk Pak. Kita ijazah ke Gunung Sindur, ke Gunung Karang, Gunung Ngambil itu tuh, Gunung kayak Pak Kiai, saya minta amalan supaya sugih, dikasih sama Kiai, nih amalin ya, la ilaha illallah 5.000 kali. Minta nggak diamal, nah itu percuma. Akhirnya apa? Ayo pada Kiai lah, Ustadz Kiai itu mau nggak diijabah katanya doanya. Bukannya nggak diijabah, enteng kan ngamalin, minta ongkos. Akhirnya minta sama Kiai di Jakarta, Ustadz Kiai coba minta amalan supaya ini hidup subur makmur. Dikasih amalan nama Ustadz, nih baca aja apa namanya, hijib umpamanya, hijib bahar, dikasih sama Ustadz hijib bahar. Udah dikasih bukannya diamal, nggak diamal. Ujung-ujungnya apa? Itu sama. Nah makanya udah nggak ada amalan yang lebih utama di akhir zaman ini terkecuali baca sholawat dan
istighfar, itu aja. Baca sholawat. Kalau sholawat banyak Pak ya. Kalau sholawat itu tidak usah diijazah, sudah kita sudah bisa diamalkan oleh kita untuk baca sholawat. Apapun yang kita bisa, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat bana Ibrahimiyah yang kita baca tahiyat akhir, nanti kita bahas tuh di tahiyat akhir. Ada lagi sholat asgil, banyak sholawat gitu ya, banyak sholawat. Dan istighfar pun banyak. Nah inilah, maka kalau saya katakan sholawat itu ada terdiri beberapa versi Pak untuk zaman sekarang nih. Yang pertama ada sholawat syar'i, yang kedua ada sholawat seni, yang ketiga ada sholawatan. Nah ini beda makna. Yang pertama sholawat syar'i. Sholawat syar'i itu sholawat yang kita amalkan. Anak misalkan habis sholat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Terus baca sholawat nariyah, itu namanya baca sholawat syar'i. Ada lagi sholawat seni. Sholawat seni itu sholawatnya cuman dilaguin. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Kamu pakai hadroh, kayak gue kan orangnya. Gimana itu diganjak? Sama diganjak. Jangan menafikan, jangan terlalu fanatik kalau bahasa sekarang ya. Jangan apa sih itu sholawat sampai ada ketimpling segala macam. Wah itu seni namanya itu. Daripada enggak baca sholawat sama sekali Pak. Gitu ya. Yang penting itu sama anak-anak muda cung-cung nggak apa-apa. Cuma memang kalau kita mengkaji secara hukum tasawuf, kata Abu Yahuji Turtusi di Cilongok, itu memang perdebatan. Boleh silahkan katanya menggunakan hadroh, asal jangan ada yang kecak-kecak, apa namanya, kecak-kecakan deh, kecak-kecak asal ada, jangan ada yang itu kata Bu Uji. Gitu ya, soalnya boleh sholawatan tuh. Gitu ya, sebab apa? Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah ketika membaca sholawat kepada Nabi, bergembira. Harus kita senang, harus bersenang-senang. Artinya mengaplikasikan kesenangan kita melalui baca sholawat. Kan kalau ada hadroh, diiringi dengan hadroh kan kita jadi semangat baca sholawatnya, jadi senang. Nah itu bagus, baik. Jangan kan baca sholawat tapi manyun, cemberut. Nah ini kurang afdol. Itu ya. Jadi yang kedua tadi ada sholawat seni, sholawat yang disenikan, yang dilakukan. Yang ketiga ada sholawatan. Nah ini anak-anak Banten yang namanya sholawatan. Kata orang tua di musola, di masjid, ceng, cepet tuh sholawatan di masjid, cepet tuh sholawatan di musola, gitu kan? Nah kalau sholawatan ini Pak, apapun lagunya itu, yang seketemunya aja. Kayak apa? Wujud kidam bakom mukhalafatul lil hawadisi kiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama bansor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah itu namanya sholawatan, bukan sholawat, bukan sholawatan. Apa nadanya? Nadok itu sifat 20 di Allah. Itu sifat 20. Ada lagi yang mana? Yang rukun sholat. Ya takbir ngadeg maca Fatihah rukutu manina itidal tu manina
sujudu wa tumanina, lungguh di antara sujudu wa tumanina, lungguh akhir tahiyat, akhir maca sholawat, salam awal tartib. Itu anak-anak kecil dulu. Anak-anak kecil sekarang gitu enggak kayaknya. Sebelum dia mau ada atau lain sesalawatan malah ulin di pasepan. Waduh, bukan sesalawatan itu kan, itu ya. Nah makanya susah kan ya sekarang atau jangankan anak sekarang atau orang tuanya aja, bukannya salawatan malah nungguin, lagi nungguin adan kan ya. Tapi daripada nungguin adan mending salawatan. Itu ya. Nah inilah ada salawatan. Nah, jadi yang tiga itu ada sholawat syar'i, ada sholawat sunni, dan ada sholawatan. Itu tiga versi. Semuanya diganjar. Sebab semuanya itu baik. Yang pertama membaca sholawat kepada Nabi, yang kedua membaca sholawat tapi sambil diseni, dan yang ketiga sholawatan. Apapun itu, mengetahui rukun-rukun sholat, mengetahui rukun sifat 20 di Allah sama. Gitu. Nah inilah. Jadi kalau kita membahas tentang fikih di dalam sholawatan, sebelum kita mengkaji daripada hadisnya, nah memang di fikih itu dibahas sholawat itu termasuk rukun. Kalau tadi kita dengarkan ya, baca sholawat, salam awal tartib, itu termasuk rukun sholat, Pak. Sholawat itu rukun sholat. Kalau kita tidak mengerjakan rukun sholat, batolat sholat itu, batal sholat kita. Nah termasuk sholawat itu rukun qauli, di mana sholat itu terdiri atas tiga bagian. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ini yang rukun ini semua harus dikerjakan, Pak. Ada rukun qalbi, apa namanya, niat di dalam hati. Sesudah lisan mengucapkan usolli fardhul maghribi dan seterusnya lillahi ta'ala Allah, di dalam takbiratul ihram hati meniatkan, menggambarkan apa sholat yang kita kerjakan. Nah itu rukun, harus ada, gambarkan di dalam hati. Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala akbar. Maka tidak jadi masalah ketika takbir dipanjangkan di manzilatil takbir, tidak jadi masalah. Itu ya. Nah, ternyata rukun itu termasuk niat. Yang kedua rukun qauli. Qauli itu seminimal terdengar oleh binafsihi, dirinya sendiri. Apa contohnya? Baca Fatihah, baca sholawat. Itu baca sholawat harus terdengar, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari mulai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus sampai akhir itu seminimal harus terdengar oleh dirinya sendiri. Gampang untuk orang lain mah, oleh dirinya sendiri. Jangan munyam-munyam. Asyhadu an la ilaha illallah. Munyam-munyam setan. Maca entok. Ada lagi yang ngecedok besedan. Cicing we. Diperhatiin kan sama orang. Lu nggak baca tahiyat tadi? Di hati. Orang nggak maca setan mah. Di hati bisa ya. Harus dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali terus Ibrahimiyah sunnahnya. Ustadz, saya menemukan ada orang yang pakai Sayyidina dan nggak pakai Sayyidina. Gimana hukumnya? Nggak jadi masalah semua juga. Yang penting dibaca. Gitu ya. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Sebab itu namanya penghormatan Sayyidina. Nah, jadi kembali itu termasuk rukun, harus terdengar oleh diri kita. Seminimal as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat fil qumudi, tegasnya ketika kita baca sholawat itu posisi kita harus duduk ba'da tasyahud setelah mengerjakan tahiyat. Setelah mengerjakan tahiyat baru baca sholawat.
Jangan baca sholawat dulu, lagi ruku baca sholawat, nanti di akhir tinggal huruf salam, nggak bisa. Disingkat, nggak bisa. Atau misalkan di i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca sholawat, nanti supaya di akhir nggak baca sholawat lagi, nggak bisa. Baca sholawat itu harus fil qu'udi ba'da tasyahud, sesudah tahiyat akhir, posisi duduk, baca tasyahud, baca sholawat kepada Nabi. Gitu. Wa aqallu sholati 'ala nabi wa alihi. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para imam, khususnya untuk sholat yang diikhtisar, yang diringkas, gitu ya. Seperti apa sholat tarawih kali ya. Sholat tarawih kan sudah diringkas panan, gitu ya. Ini harus tahu ini imam nih. Sampai mana wa aqallu sholati 'ala nabi wa alihi. Sedikit-dikitnya wa aqallu bangsa etik-etiknya berarti sedikit-dikitnya baca sholawat kepada Nabi, yaitu sampai wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Jangan kurang sampai situ. Atau gini lah ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi, cukup. Wa alihi cukup. Baru salam. Lalu ala Nabi Muhammad, beri lagi Allahu akbar, terus nggak apa-apa, yang penting tahiyatnya sampai wa alihi. Itu sedikit-dikitnya ya. Jangan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, itu kurang. Coba harus melibatkan keluarga wa alihi. Itu ya. Lagi wa yakfi sallallahu ala Muhammad. Lagi cukup bagi orang yang membaca salawatnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad wa alihi. Cukup. Nah, ini aneh amat nih. Kalau ada kita ngedengar nih yang baca salawatnya sallallahu ala Muhammad wa alihi, enggak apa-apa, cukup itu. Gitu ya. Ini kita mengkaji untuk wawasan kita. Gitu ya, untuk wawasan kita. Ternyata banyak bacaan yang boleh baca sholawat di dalam sholat, atau ala rasulihi, seperti Allahumma sholli ala rasulihi, boleh, cukup. Au nabiyyihi, atau gitu ya, Allahumma sholli ala nabiyyihi wa alihi, boleh banget, boleh. Ternyata banyak tuh perkara yang boleh tuh. Nah, ada lagi yang tidak boleh. Duna Ahmad. Ahmad jangan nih. Allahumma sholli ala Ahmad. Ulah itu. Nanti bingung Ahmad mana yo? Yang ngajar juga soalnya Ahmad namanya. Gitu ya. Jangan Ahmad. Allahumma sholli ala Ahmad wa alihi. Jangan. Duna tidak cukup. Berarti tidak boleh. Garis besarnya adalah ada yang baca sholawat seperti itu tidak sah, baca sholawatnya tidak sah sholatnya. Apalagi wal mahi. Nah, wal mahi juga tidak boleh. Allahumma sholli alal mahi misalkan, itu tidak cukup. Artinya tidak boleh, tidak cukup membaca sholawatnya, tidak sempurna sholatnya. Au alaihi, atau Allahumma sholli alaihi. Di alaihi, di ala huruf jar, di majrur. Jadi dijumlah jerkan kalau bahasa santrinya, itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi yang umum kita aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus innaka hamidun majid. Dilanjutkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa. Bisa Bapak itu, Pak? Itu doa supaya apa? Supaya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, supaya terhindar daripada siksa kuburan, wa min adzabin nar, terhindar daripada siksa neraka, wa min adzabil min fitnatil mahya, terhindar daripada fitnah-fitnah waktu kita masih di dunia. Jadi orang yang baca doa itu insya Allah terhindar daripada fitnah orang mau fitnah orang yang baca doa itu dihindari oleh Allah. Wal mahya wal mamat, fitnah waktu mati sesudah meninggal dilindungi oleh Allah, terhindar dari para fitnah.
Ustadz, emang ada orang yang terkena fitnah sesudah mati? Ada. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang siangnya meninggal, malamnya ada tetangga yang lihat putih-putih di atas pohon, disangka bobongkong naik Pak. Dulu Cina bobongkong bulan tadi meninggal gitu. Padahal mah kalau secara logika udah di kuburan malah bisa naik ke atas pohon sih. Artinya apa? Berarti tidak diselamatkan daripada fitnah waktu meninggal. Gitu ya. Itu kan kadang-kadang ada tuh ngelihat putih-putih, bobong jadi bobongkong ya saya tahu. Gitu ya. Jadi juri, ya Allah. Jadi terhindar daripada fitnah itu. Mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Nah inilah fitnah dajjal. Ini luas olahannya Pak. Fitnah dajjal itu fitnah akhir zaman. Puncaknya nanti di fitnah dajjal itu waktu sebelum terjadinya kiamat. Ini waktu nyeritain kiamat makanya waktu lalu udah secara singkatnya dajjal itu Pak nanti muncul di akhir zaman, akan menggoda seluruh manusia sehingga seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang terkena daripada godaan dajjal terkecuali orang-orang yang membaca jampe ini, yang membaca doa ini. Nggak kelihatan nama dajjal, sebab ciri-ciri dajjal itu salah satunya tidak mempunyai mata sempurna, mata kirinya pecah, dan di dagunya itu tertulis huruf kaf ro kaf fe ro, artinya kafir. Orang yang beriman terlihat bahwa orang tersebut itu dajjal. Nah, yang doa tersebut itu akan terhindar. Ini dajjal itu Pak menjual seluruh karomahnya kepada seluruh manusia dengan izin Allah. Ikut mengimani kepadaku nih. Ente semua salah ibadah sama Allah. Salah harusnya ibadah sama anak, kata dajjal. Apa yang ente pinta? Minyak bisa jadi emas, daun bisa jadi duit. Ini duit semua buat ente. Makanya pengikut dajjal itu kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan wanita. Sebab wanita mah gampang tergodanya Pak. Gampang. Jangankan digoda sama dajjal, digoda sama BLT aja udah terjerumus kan. Gitu ya. Nah, kata Pak Lurah dari semalam, ibu-ibu semua nanti besok kumpul jam 9 mau ada pembagian BLT di kelurahan. Jam 6 udah kumpul Pak. Ibu-ibu tuh hebat nih. Gitu ya. Dari jam 6 Pak. Makanya dajjal nanti di akhir zaman itu paling banyaknya ibu-ibu. Nah, ya baca jampe itu tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, mungkin ada sambungannya lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu sepul kalau bahas kata orang rangkas mau. Jangan terlalu males. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sebalik. Yang rajin sampai beres baca tahiyatnya. Sampai beres yang rapi. Jangan terlalu tergesa-gesa. Sebab tahribnya daripada kekhusyuan itu harus tartil, tadabbur. Kalau orang yang tergesa-gesa itu berarti sama dengan orang yang tidak mau sampai ke derajat kekhusyuan. Kalau orang yang tergesa-gesa, gitu ya. Jangankan sholat Pak, tergesa-gesa pakai baju bagi acak, kadang-kadang acak-acakan mana kancing yang kedua ditempel yang ketiga, tentunya yang soloan. Itu gara-gara apa? Tergesa-gesa. Pakai peci gitu, kalau tergesa-gesa miring kan gitu kan. Tergesa-gesa lupatan dan mau kemana ente itu lari-larian gitu. Udah itu tuh ada jadwal ke sana gitu. Pakai peci yang miring Pak. Gitu. Gara-gara apa? Tergesa-gesa. Jadi perkara yang tergesa-gesa itu terjerumus, khawatir tidak rapi ujung-ujungnya. Nah inilah kembali. Jadi ternyata baca sholawat itu termasuk rukun min arkani sholat, rukun daripada rukun sholat yang harus terdengar oleh dirinya sendiri. Nah dilanjutkan assalamu, nah sesudah sholawat dilanjutkan dengan uluk salam. Nah uluk salam ini termasuk rukun min arkani sholat. Ayat awali tegasnya
Huruf salam yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama tuh itu rukun. Kalau yang kedua sunnah. Pernah kita ceritakan, gitu ya. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Gitu, yang kedua sunnah. Wa syurutuhu. Nah berarti kalau misalkan ada orang yang membatalkan sholat karena ngedadak kedatangan mau hadas, mau buang air, mau buang angin lah ya. Kalau buang air mah kan bisa ditahan. Ini buang angin nih haram jadah kayak gitu. Udah ngengsol terus panah yang muak, ya Allah. Ini gimana ini waduh imam kebel. Nah kalau mau dibatalkan cukup yang huruf salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mewujud tapi jangan dilanjutkan. Kalau udah buang angin, udah ke kanan buang angin, jangan dilanjutkan ke kiri, nggak usah. Sebab yang wajibnya itu yang kanan, yang rukunnya. Itu jangan misalkan assalam berdak belum juga beres salamnya udah keluar, nah itu batal sholatnya. Bereskan dulu berarti. Nah inilah wasyurutuhu as-salatun. Ternyata syarat-syarat salam itu ada 10 Pak. Banyak kalau ya, banyak tuh, ada 10. Yang pertama al-ityanu bi ali, harus menggunakan alif lam. Kalau anak santri tajwid itu ngomongnya al-samsiyah. Nah, samsiyah. Ada tes samsiyahnya ya. Al-samsiyah pakai tasdid. Assalamu alaikum pakai al. Berarti jangan ditanwin, jangan dinakirohkan. Harus dima'rifatkan kalau kata bahasa santri. Harus dima'rifatkan, jangan dinakirohkan. Jangan di salamun alaikum warahmatullah. Jangan, nggak boleh. Jadi harus assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Gitu ya. Yang kedua kaful khitab. Alaihima. Jadi harus menggunakan kaf khitab. Assalamu alaikum. Jangan mentang-mentang ente biasanya huruf salam ke orang assalamualaikum, 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 misalkan digunakan di dalam sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu tidak termasuk syarat, bisa batal sholatnya. Jangan pakai assalamualaikum, assalamualaihi, cuma sumpamanya nggak boleh, gitu ya. Bil arabiyah in qadaro, dan juga harus menggunakan bahasa Arab. In qadaro itu juga kalau kawasan. Nah, in qadaro ini Pak bukan untuk modelan kita, bukan. Kalau kita kan dari lahir fitrah kita sudah Islam. Ngomong assalam pasti bisa. Ini untuk in qadaro siapa? Kalau ada umpamanya saudara kita dari kalangan Konghucu baru masuk Islam, kan lidah Konghucu mah beda Pak. Ngomong Arab itu berat banget, susah. Nah makanya udah diajarin nama ustaznya assalamualaikum, nggak bisa. Nah itu boleh menggunakan bahasa dia sendiri. Misalkan fil alamina innaka hamidun majid, keselamatan untuk kita semua, misalkan boleh. Kenapa? Dia belum bisa membahasakan bahasa Arab. Asal jangan pakai tung-tung banyak, jangan pakai ujungnya. Keselamatan untuk kita semua, hanya sini lagi semua boleh. Kayak kata bahan dia hanya Pak. Gitu ya. In qadaro fala yakfi, maka tidak cukup. Gitu ya. Nah, mana lagi? Ayyasma'a bihi nafsuhu haitsu la mani'a. Harus terdengar seperti tadi. Rukun-rukun fi'li, rukun-rukun qauli itu harus terdengar seminimal oleh dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Seminimal harus terdengar oleh dirinya sendiri. Gampang orang lain mah. Jangan dikunyang-kunyang, nyirup dari macam-macamnya di hati. Pemeliharaan beramin itu asli, nggak dibaca. Nah itu juga haitsu la mani'a, itu juga kalau tidak ada yang menghalangi suara dia. Contoh, kalau di kampung ini kan kebetulan musola di pinggir jalan.
di jalan itu ada motor RX, ada mobil, ada lalu lalang yang sekira-kira kena lepotnya itu apa namanya terganggu ketika kita urus salam sampai tidak terdengar. Itu mas jangan dipaksain Pak, jangan dipaksain teriak, kita nggak usah. Karena apa? Ada yang menghalangi suara dari luar atau suara hujan, suara apa yang menghalangi kita mengucapkan uluk salam terdengar sama diri kita sendiri, terhalang orang lain. Itu mah itu beda urusan. Tidak usah kita memaksakan meninggikan suara uluk salam supaya terdengar, nggak usah. Gitu ya. Haitsu la mani'a. Sekira-kira kalau tidak ada yang menghalangi. Mana lagi? Ayyuwali baina kalimatin, dan harus tuluy membaca salam, harus beruntutan. Ayyuwali baina kalimatin, antara kalimat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu harus beruntut. Jangan ada sekat antara assalamualaikum dan kalimat warahmatullah. Jangan ada sekat di antara tengahnya. Itu ya. Jangan misalkan meskipun zikir ajnabi, assalamu alhamdulillah alaikum assalamualaikum alhamdulillah warahmatullah, itu nggak boleh. Meskipun zikir ajnabi. Maka kalau di dalam sholat itu kan kalau ada yang bersin, kita kan sunnah baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau untuk di dalam sholat tunda dulu, jangan terlalu rajin. Nanti aja di ujung sholat. Termasuk umpamanya ada yang uluk salam, kita lagi sholat, assalamualaikum, kita terdengar, kan itu wajib. Kita nggak dengar uluk salam, kita wajib jawab. Tapi kalau kita sedang melakukan sholat, di dalam sholat, tunda dulu, nanti di akhir baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Itu jangan terlalu rajin, mau assalamualaikum dijawab bersolat, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim. Terlalu rajin itu mah. Gitu ya. Ayat dia bihi min julusin fala yasihu min qiyamin. Nah ini juga penting. Memang untuk hukum ini ya. Nah contoh, ini ada yang batal sholatnya, lam yasihha, berarti tidak sah. Uluk salam itu ayat dia bihi min julusin, harus dilakukannya julusin, duduk sesudah tahiyat, kan duduk tahiyat, gitu ya, berarti seperti ini ya. Nah, duduk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harus jurus. Kata ulama, fala yasihu min qiyamin. Berarti kalau secara berdiri dia tidak sah. Contoh. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak sah. Karena dia berdiri. Kalau ada orang kayak gitu itu nggak sah, gitu ya. Min qiyamin, sebab dia berdiri, gitu. Yang seterusnya mustaqbilal kiblati bisodri. Nah ini bisodri dengan dada, membaca uluk salam. Jadi hanya digerakkan kepala, jangan dada itu jangan mengikuti, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah, dada tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah, berarti jangan mengikuti dada. Misalkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, di bawah-bawah dada, itu tidak sunnah, gitu ya. Bisodri falau tahawala bihi qabla ikmalihi batalat, bahkan batal sholatnya kalau kita sampai membawa dada. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terlalu rajin sampai dada-dadanya ke bawah. Terkecuali awas kalau darurat. Kalau untuk ukuran orang normal kayak kita, itu batal sholatnya, batalat ikmalihi, sebelum sempurna, gitu ya, kalimat mustaqbil kiblatnya, itu batal sholatnya. Bikhilafi iltifati bil wajhi, berbeda dengan wajah. Kalau wajah memang sunnah, Pak, gitu ya, itu la yadurru, tidak jadi bahaya,
bal yusannu, bahkan disunahkan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, hatta yaro min khalfihi khaddihil aiman. Nah, ini apa namanya, sederajat nengoknya kita ketika uluk salam sampai mana sih? Nah, dijelaskan oleh ulama, hatta yuro min khalfihi khaddihil aiman, sehingga terlihat oleh kita paha, nah sebutnya pimpin pahanya orang di sebelah kita, cukup itu semaksimalnya, jangan lebih jangan kurang. Assalamualaikum warahmatullah, terlihat paha yang ada di sebelah kita, gitu ya, jangan terlalu lebih. Assalamualaikum, kamu bisa dapat biar kamu lihat ke belakang, itu terlalu ekstrim, jadi terlalu berlebihan. Ada lagi assalamualaikum warahmatullah, nanggung saya dapat nyuruh ke dia itu tengah-tengah, nah itu tidak cukup, gitu ya. Nah, hatta yura min khalfihi khaddihil aiman, terlihat pahanya orang yang di sebelahnya, itu sudah cukup. Ada orang yang buluk salam, gitu ya. Mana lagi? Allah yaksida bihi falau qasada bihil khabaru lam yasihha. Nah, dia sedang tahiyat, la Allah yaksida, jangan bertujuan ketika sedang melakukan tahiyat, falau qasada bihil khabar, yang menimbulkan unek-unek dalam dirinya nih, gitu ya. Lam yasiha, itu tidak sah. Contoh kayak gini Pak, lagi sujud, udah sujud, sebelum tahiyat akhir dia hatinya ngomong kayak gini, lah sebelum uluk salam mau dibatalin lah sholatnya. Nah, itu pada waktu dia ngomong seperti itu udah bubar sholatnya. Kenapa? Hatinya udah ngomong duluan mau batalin sholatnya sebelum salam katanya. Nah, maka unek-unek di dalam hati ini bersihin dulu, jangan ngelantur kemana-mana. Makanya tadi pentingnya tuh tasbihnya dibaca, doa duduk di antara dua sujudnya dibaca, Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya dibaca, suratnya dibaca, Fatihahnya dibaca, takbir intiqolnya pun dibaca, Allahu Akbar, tuh maknanya pun dilakukan. Supaya apa? Unek-unek di dalam hati itu nggak kemana, hati itu tenang mengikuti arahan lisan. Coba kalau lisan nggak ngunyem-ngunyem, nggak mengucapkan, nggak membaca apa yang dibaca ketika sholat, ini hati bingung kan instruksinya kemana. Nantinya khawatir kan sholatnya badannya di atas sejadah, atau hatinya mah ada di kantor, hatinya ada di rumah, hatinya ada di rumah rangga setan orang jadah. Gitu ya. Nah, makanya harus susu di ketika sholat punya. Nah, emang kalau kita melihat dauhan Imam Syekh Abdul Qadir itu sangat khawatir. Katanya kalau melihat sholatnya orang di akhir zaman itu bukan kayak orang sholat, orang ngelamun katanya. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Apa? Atau orang bacaan sholat hatinya mau kemana-mana, itu bukan sholat, katanya lagi ngelamun. Ya Allah. Maka jangan berkecil hati untuk kita. Tipsnya itu yang pertama, jangan berhenti daripada thalabul ilmi. Itu poin pentingnya. Meskipun kualitas sholat kita jauh daripada, jangankan para sahabat, para aslafun saleh, para ulama pun kita belum bisa menyamai sholat mereka. Seminimal kita mendekati orang-orang ahli ibadah. Supaya apa? Ketika ada kesalahan daripada sholat kita, dosa kita diampuni oleh Allah, gitu ya. Caranya kita dekati para ulama. Kalau ada pengajian, samperin sama kita. Supaya apa? Kita dikifaratkan dosa kita. Dan tadi kembali ke konsep awal, perbanyak baca sholawat supaya dikasih syafaat nanti sama Nabi.
gitu ya, supaya dikasih syafaat sama Nabi. Sebab sebanyak pun amalan kita, ya bahasa kasarnya, sholat kita itu tidak bisa menghantarkan kita ke dalam surga, nggak bisa. Malu sama diri kita sendiri, Pak. Apakah sholat yang tadi tuh Allahu Akbar hatinya, aduh cek isuk gawe kamananya ya, apakah sholat kayak itu bisa masukin ke surga? Jauh, nggak bisa. Nah, kita bisa masuk ke surga gara-gara syafaat daripada Rasul. Dipanggil kan nama Rasul satu-satu. Ketika sudah beres dipinta sama Allah di bawah masyarakat yang Muhammad satu toh, aku ingin memberikan syafaat untuk umat-umatku, dikabulkan sama Allah. Ummati, ummati. Cuman di dalam riwayat ini Pak sedih. Umat Rasul yang selamat masuk ke surga itu hanya 3 baris. Ya Allah, 3 baris. Bahkan 3 baris ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, 3 baris. Satu barisnya itu ya kalau tidak salah 700 tahun. Maka mudah-mudahan kita termasuk 3 baris itu lah. Berarti selain daripada 3 baris itu Pak, acak-acakan ya tekan neraka kabeh kita. Ya Allah, neraka semuanya. Nah, maka dibariskan oleh para malaikat. Nih, mana yang suka baca sholawat nih? Mana yang suka cinta sama Nabi? Mana yang suka gemar ke tempat majlis? Dibarisin sama malaikat di situ tuh. Nanti baris tuh. Itu dimasukkan ke dalam surga. Atas instruksi baginda Rasul. Maka untuk kata Abu Yahudi, ini yang terakhir masuk ke dalam surga itu ternyata bukan para ustadz, bukan kiai, bukan guru-guru, Pak, bukan. Justru guru itu yang terakhir masuk ke dalam surganya. Itu namanya syafaat daripada guru. Mana riwayatnya? Sesudah ini semua dimasukkan ke dalam surga, ini satu guru, satu ustadz belum masuk ke surga. Gitu ya, Gusti, saya mah nggak mau masuk surga dulu. Khawatir takut masih ada jamaah anak yang belum masuk ke dalam surga. Hari itu jamaah kamu orang mana? Kampung Jawa sih. Coba periksaan dulu di neraka masih ada nggak? Orang yang benar, Pak Anak mereka tinggal. Gitu ya. Bisa Pak Anak ya, lain iru ke surga. Aduh, sinatan coba tolongan. Nah, itu namanya syafaat daripada ustaz. Tapi kalau orang yang suka dekat sama ustaz, itu jauh sama ustaz, ustaznya ini nggak tahu, kan nggak kenal. Kalau ustaz kenal, pasti dapat syafaat daripada ustaz. Nah, udah beres semuanya, baru masuk ke surga. Itu daripada pengertian daripada syafaat. Sesudah Kanjeng Rasul menyapa syafaat daripada umatnya pun bisa memberi syafaat kepada jamaah-jamaahnya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah dan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyazida fihi 'alal warid wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi